Halo semua, perkenalkan nama saya Bella Puspita. Saya berasal dari Sekolah Globe Nasional Pos 2 Batam. Saya adalah siswi kelas 11 SMK yang berjurusan di bidang akuntansi. Dan pada hari ini saya dan anggota kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembelajaran akuntansi keuangan. Dan judul kali ini adalah aset tetap. Dan berikut adalah topik-topik yang akan kami bahas. Jadi, topik-topik yang akan kami bahas di dalam presentasi kami kali ini, yang pertama adalah jenis-jenis aset tetap, yang kedua, cara memperoleh aset tetap berwujud, yang ketiga, jenis pengeluaran yang berhubungan dengan perolehan aset tetap berwujud, yang keempat, jenis pengeluaran yang berhubungan dengan pemeliharaan aset tetap berwujud, yang kelima, yang terakhir itu adalah cara penghentian aset tetap. Berikut adalah penjelasannya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam jenis-jenis aset tetap, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari aset tetap tersebut. Jadi, aset tetap adalah barang atau kepunyaan milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan dan bukan untuk diperjualbelikan. Selanjutnya adalah jenis-jenis aset tetap. Aset tetap memiliki 5 jenis. Yang pertama adalah lahan. Lahan adalah bidang tanah yang terhampar, baik itu telah dibangun ataupun yang masih kosong yang dimiliki oleh perusahaan. Jenis aset tetap yang kedua adalah gedung. Gedung adalah suatu bangunan yang berdiri di atas lahan dan digunakan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan operasional perusahaan. Gedung sendiri berbeda dengan lahan yang tidak memiliki nilai penyusutan. Pada dasarnya, gedung memiliki nilai penyusutan dari tahun ke tahun, sehingga nilainya akan menyusut pada setiap periodenya. Jenis yang ketiga adalah mesin. Mesin adalah alat mekanis yang dimiliki oleh perusahaan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan baik dalam bidang jasa maupun barang. Yang keempat adalah kendaraan. Kendaraan adalah sarana angkutan yang dimiliki oleh perusahaan untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Jenis aset tetap yang terakhir adalah inventaris. Inventaris adalah perlengkapan yang tersedia di kantor yang digunakan dalam menunjang kegiatan perusahaan tersebut. Contohnya seperti komputer, printer, kertas, buku, pena, dan sebagainya. Dari penjabaran jenis aset yang telah saya sebutkan, aset tetap juga dapat digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu aset tetap berwujud dan aset tetap tak berwujud. Aset tetap berwujud adalah aset yang memiliki bentuk fisik dan dapat dilihat secara kasat mata dan bersifat relatif permanen. Contohnya itu seperti tanah, gedung, peralatan, mesin, dan kendaraan. Selanjutnya adalah aset tetap tak berwujud. Berbeda dengan aset tetap berwujud, aset tetap tak berwujud ini tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Biasanya, aset tetap tak berwujud ini berbentuk hak-hak usaha yang dimiliki perusahaan. Antara lain itu seperti nama baik perusahaan, hak paten, hak cipta, dan merek dagang. Sekarang kita akan masuk ke dalam topik yang kedua, yaitu cara memperoleh aset tetap. Aset tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara, di mana masing-masing cara perolehan akan mempengaruhi penentuan harga perolehan tersebut. Cara memperoleh aset tetap yang pertama adalah dengan pembelian tunai, yaitu dengan dicatat sebesar uang yang dikeluarkan. Contohnya, perusahaan membeli tanah sebesar 30 juta, maka harta dalam bentuk tanah akan bertambah dan kas akan berkurang sebanyak 30 juta. Cara yang kedua adalah dengan pembelian angsuran. Dalam harga perolehan tidak boleh termasuk bunga. Bunga selama masa angsuran dibebankan sebagai beban biaya bunga dan akan berpengaruh ke dalam laporan laba rugi yang dihitung sebagai harga perolehan, yaitu total dari angsuran ditambah dengan beban tambahan seperti biaya balik nama, beban pengiriman, beban pengangkutan, dan lain-lainnya. Cara memperoleh aset tetap selanjutnya yaitu dengan pertukaran. Di dalam pertukaran kita dapat menggunakan cara yang pertama adalah menukar dengan surat-surat berharga, yang kedua dapat menukar dengan barang aset kita lainnya, dan kita juga dapat menukar dengan istilah tukar tambah. Di dalam tukar tambah ini memiliki 2 jenis, yaitu yang pertama
aset tetap tidak sejenis, contohnya seperti kita menukar motor dengan mobil, dan aset tetap sejenis, contohnya seperti kita menukar mesin kita yang berkapasitas 3000 cc dan kita menukarnya dengan mesin yang lebih besar dengan kapasitas 5000 cc. Cara yang terakhir adalah diperoleh sebagai donasi. Kita mendapatkan aset tanpa mengeluarkan uang, tetapi kita memperoleh aset, dan ini dicatat dan diakui senilai dengan harga pasarannya. Dan dari donasi yang kita terima, aset kita akan bertambah dan modal berupa donasi kita juga akan bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis pengeluaran yang berhubungan dengan perolehan aset tetap berwujud. 1. Tanah. Tanah yang dimiliki dan digunakan sebagai tempat berdirinya perusahaan dicatat dalam rekening tanah. Harga peroleh tanah terdiri dari berbagai elemen seperti A. Harga beli, B. Komisi pembelian, C. Biaya balik nama, D. Biaya penelitian tanah, E. Iuran-iuran atau pajak-pajak selama tanah belum dipakai, F. Biaya merobohkan gedung lama, G. Biaya peralatan tanah, pembersihan dan pembagian, H. Pajak-pajak yang jadi beban pembeli pada waktu pembelian tanah. 2. Itu bangunan. Bangunan adalah gedung yang dibeli dari perolehannya harus dialokasikan pada tanah dan gedung. Biaya yang dikapitalisasi sebagai harga perolehan gedung adalah A. Harga beli, B. Biaya perbaikan sebelum gedung itu dipakai, C. Komisi pembelian, D. Biaya balik nama, E. Pajak yang menjadi tanggungan pembeli pada suatu pembelian. Yang ketiga itu mesin dan alat-alat yang merupakan harga perolehan mesin dan alat-alat adalah A. Harga beli, B. Pajak-pajak yang menjadi beban pembeli, C. Biaya angkut, D. Asuransi selama dalam perjalanan, E. Biaya pemasangan, F. Biaya-biaya yang dikeluarkan selama masa percobaan mesin. Keempat itu alat-alat kerja. Ada alat-alat kerja yang dimiliki bisa berupa alat-alat tangan seperti dray, pukul besi, dan lain-lain. Karena hanya perolehannya relatif kecil, maka biasanya alat-alat ini tidak didepresiasi tetapi diperlakukan seperti 1. Pada waktu dikapitalisasi, 2. Dikapitalisasi sebagai aktiva dengan jumlah tertentu dan dengan dianggap sebagai persediaan normal. Yang kelima itu pattern dan dies atau cetakan-cetakan. Cetakan-cetakan yang dipakai untuk produksi dalam beberapa periode dicatat dalam rekening aktiva tetap dan didepresiasi selama umur ekonomis. Yang keenam itu perabot dan alat-alat kantor. Pembelian atau pembuatan alat-alat ini harus dipisah-pisahkan untuk fungsi-fungsi produksi, penjualan dan administrasi sehingga depresiasinya dapat diberikan pada masing-masing fungsi tersebut. Yang ketujuh itu kendaraan. Seperti halnya perabot, maka kendaraan yang dimiliki juga harus dipisahkan untuk setiap fungsi yang berbeda. Yang termasuk harga perolehan kendaraan adalah harga faktur, biaya balik nama, dan biaya angkut. Yang kedelapan itu tempat barang yang dapat dikembalikan. Yang termasuk dalam tempat
dikembalikan adalah barang-barang yang dipakai sebagai tempat dari produk yang dijual seperti botol, drum, tangki, dan lain-lain. Apabila tempat barang itu bisa dikembalikan, maka harga jual tidak termasuk harga tempat barang tersebut. Saya Yuliana. Saya hari ini akan menjelaskan jenis-jenis pengeluaran yang berhubungan dengan pemeliharaan aset tetap berwujud dan cara-cara penghentian aset tetap. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tujuan melakukan pemeliharaan aset tetap. Tujuan pertama yaitu kemampuan produksi dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan rencana produksi. Kedua, menjaga kualitas pada tingkat yang tepat untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh produk itu sendiri dan kegiatan produksi yang tidak terganggu. Yang ketiga, untuk membantu mengurangi pemakaian dan penyimpanan yang di luar batas dan menjaga modal yang diinvestasikan tersebut. Yang keempat, untuk mencapai tingkat biaya pemeliharaan serendah mungkin dengan melaksanakan kegiatan pemeliharaan secara efektif dan efisien. Pada saat aset tetap dilepaskan, penyusutan atau amortisasi yang belum dicatat untuk periode bersangkutan akan dicatat sampai tanggal pelepasan. Apabila harga pelepasan lebih besar dari nilai buku, dapat diakui keuntungan. Sebaliknya, jika harga pelepasan lebih kecil daripada nilai buku, diakui kerugian. Rincian ayat jurnal untuk mencatat pelepasan tersebut akan berbeda-beda. Namun pada praktiknya, dalam semua kasus, nilai buku aset harus dihapus dari akunnya. Aset masih digunakan oleh perusahaan. Biaya dan akumulasi penyusutannya tetap dicatat dalam buku besar untuk menjaga akuntabilitas aset dalam buku besar. Jika nilai buku aset dipindahkan dari buku besar, akun tidak akan menyimpan bukti keberadaan aset yang masih berlangsung. Saya akan menjelaskan tujuan dilakukannya penghentian aset tetap. Tujuan dilakukannya penghentian aset tetap adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar rekening-rekening yang berhubungan dengan aset tetap dapat menyajikan informasi mengenai perolehan harga aset tetap, akumulasi penyusutan aset tetap, dan nilai buku aset tetap secara rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, harga perolehan dan akumulasi penyusutan aset tetap tersebut harus dikeluarkan dari rekening yang bersangkutan. Caranya dengan mendebit rekening berupa akumulasi penyusutan dengan nominal harga perolehan yang sudah disusutkan dan mengkredit rekening aset tetap yang bersangkutan dengan nominal harga perolehan aset tetap yang bersangkutan. Yang kedua, tujuannya supaya rekening laba rugi dapat menyajikan informasi mengenai penghasilan dan biaya secara layak, termasuk dalamnya laba atau rugi pemberhentian pemakaian aset tetap. Untuk mencapai tujuan tersebut, sering terjadi pemberhentian pemakaian aset tetap semua biaya. Laba atau rugi yang berhubungan dengan aset tetap tersebut harus diakui. Sekarang saya akan membahas jenis pemberhentian aset tetap. Ada beberapa jenis pemberhentian aset tetap, yaitu yang pertama, pemberhentian aset tetap setelah habis masa ekonomisnya. Yang kedua, pemberhentian aset tetap sebelum habis masa ekonomisnya. Yang ketiga, pemberhentian aset tetap akibat adanya kerusakan pada aset tetap atau habis umur ekonomisnya. Terakhir, saya akan menjelaskan prosedur pemberhentian penggunaan aset tetap. Ada beberapa proses dalam penghentian penggunaan aset tetap, yaitu pembuangan aset tetap. Jika terdapat aset tetap yang tidak berguna bagi perusahaan serta tidak memiliki nilai jual, maka aset tersebut dapat dibuang. Yang kedua, penjualan. Jika aset tetap di dalam perusahaan sudah tidak digunakan lagi, namun masih memiliki nilai sisa, maka aset tersebut dapat dijual. Penjualan aset tetap ini dapat menimbulkan dua kemungkinan, yaitu keuntungan jika dijual di atas nilai sisanya, atau sebaliknya akan menimbulkan kerugian apabila dijual
di bawah nilai sisanya. Yang ketiga, pertukaran dengan aset non-moneter lainnya. Terdapat beberapa kasus mengenai aset lama ditukar aset baru dengan mempertimbangkan harga pasar dari aset lama. Pertukaran ini dapat terjadi antara aset tetap yang sejenis atau aset tetap yang tidak sejenis. 4. Konversi terpaksa. Ada kalanya penghentian penggunaan aset tetap terjadi karena kerusakan berat akibat peristiwa-peristiwa seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, atau penggapitan.